selamat sore sahabat semua, selamat petang sih, selamat malam, minggu malam di Jakarta, di tempat saya habis hujan. Selamat datang di Dua Cangkir. Ini adalah episode kedua. Halo Bu Hani, terima kasih sudah join lagi di sini. Senang sekali Bu Hani bisa hadir di sini. Oke, saya senang sekali dengan adanya Dua Cangkir. Ini saya pertama sebetulnya belajar untuk live sendiri, belajar untuk gimana sih caranya belajar teknologi, belajar digital. Kalau saya tidak coba, maka saya tidak akan pernah tahu rasanya. Jadi itu mengapa saya mencoba live sendiri di IG Live ini sambil belajar. Tapi ternyata saya juga bisa ketemu dengan banyak sahabat. Halo Mbak Lucy, halo Sensei, selamat malam. Halo Vera, selamat malam. Senang sekali bisa ngumpul bareng sama teman-teman hari Minggu malam. Sudah bawa cangkir masing-masing belum? Saya bawa cangkir saya sendiri. Hari ini saya ditemani sama jahe merah. Konon cerita katanya supaya badan lebih sehat gitu ya. Ini karena pandemi saya suka parno sendiri. Gimana caranya supaya badan kita tetap sehat gitu loh. Baru rasanya karena parno gitu rasanya malah buat telan sakit gitu ya. Padahal sebenarnya mungkin badan kita sehat-sehat saja gitu. Setiap hari berjuang untuk sehat. Halo Titis, halo sahabat semua, halo Veta. Terima kasih. Iya Sensei, ini karena hari ini saya mau kedatangan tamu gitu ya. Saya coba bikin sendiri dengan janur. Jadi rangkaian saya ini dari janur, terus kemudian dibuat pecut seperti biasa, terus ditusuk-tusuk aja begitu. Terima kasih. Aduh Titis, ini apa ya? Kamu kok nanya merek lipstick saya di sini? Nanti kita japri saja. Oke. Mengapa saya ingin menghadirkan Mas Sigit di sini? Karena saya senang sekali dengan janur. Janur ini identik dengan tradisi di Indonesia. Kelihatannya saya suka kalau ngelihat pengrajin janur tuh kelihatannya mudah, tapi ternyata tidak mudah. Sama seperti merangkai bunga, kelihatannya mudah, tapi ternyata tidak mudah. Sama seperti kalau saya lihat rangkaian Sensei Lucy gitu kan, ada YouTube-nya, ada Instagram-nya gitu. Mau ngikutin, mau copy paste aja gitu ya, mau coba persis gitu nyontek yang sudah dibuat aja, itu nggak mudah loh gitu lah. Itu gunanya untuk belajar. Nah kali ini kita nggak bisa belajar banyak dengan Mas Sigit, tapi kita ingin tahu gitu janur, mengapa anak muda ini tertarik pada janur ya. Kita coba panggilkan Mas Sigit, sudah bergabung dengan kita. Tadi kayaknya ada Mas Sigit, kemana ya? Halo Mas Sigit. Halo Mbak Rizka, apa kabar? Ada Bu Sulifa juga dari Makassar. Kok belum ada Mas Sigit ya? Tadi kayaknya ada Mas Sigit, udah masuk. Coba saya cari. Sebentar. Oh, ini udah ada. Kita coba panggil Mas Sigit. Halo Meli, aduh dari Makassar. Halo Ibu Sulifa. Terima kasih. Halo Mas Sigit. Halo, selamat malam. Selamat malam. Apakah suara saya terdengar Mas Sigit? Suaranya jelas. Jelas, terima kasih. Teman-teman, ini sahabat saya, namanya Mas Sigit. Ini kita ini keuntungannya dengan IG live seperti ini. Jadi kita bisa ketemu. Mas Sigit sekarang posisi ada di mana nih Mas Sigit? Ini ada di Sukoharjo.
Jawa Tengah. Sukoharjo. Sukoharjo ini termasuknya Solo atau Jogja Mas Sigit ya? Oh, Jawa. Itu Karisidenan. Jadi Sragen Karanganyar itu masuk Karisidenan Surakarta. Oh, oke oke. Ya 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 ya. Jadi jauh sekali dengan teknologi ini akhirnya kita bisa ketemu Mas Sigit ya. Kalau enggak janjiannya Iya. lama ya. Halo Widya, Ruth dari Korea nih teman-teman luar biasa. Ini banyak sekali yang join di sini karena pengen ketemu sama Mas Sigit nih. Mas Sigit, Iya. boleh cerita nggak Mas Sigit? Kenapa sih Mas Sigit kok? Mas Sigit kan kalau jarang loh anak muda tertarik pada janur. Mas Sigit suaranya agak kurang Iya, kedengeran good. katanya. Mungkin bisa. Ah, ah. Ataukah? Awalnya tahun 2016. Tapi Ah, kalau ah. yang kreasi, tapi kalau yang dekorasi itu bantu dari kecil. Oh Kebetulan gitu. kan kakek dekor di Keraton Kasunanan kayak gitu. Jadi Oke. kalau misalkan ada kerjaan bikin kayak keris, kemudian yang walang, pecat kayak gitu, bantu di rumah kayak gitu. Tapi itu Oh, pola yang paling dasar kan, yang iya iya. buat kurang jelas gak suaranya? Iya, agak kurang jelas sedikit. Mas Sigit mungkin pakai earphone ada nggak ya? Sebentar. Oke. Halo? Iya, coba. Apa udah lebih jelas? Lebih jelas. Iya, betul. Mungkin dipakai aja dua-duanya. Jadi Oh Mas iya. Sigitnya juga lebih. Oke. Mungkin kamu jauh Jadi kali kalau Ruth yang soalnya. Enggak, kalau Ruth masih nggak kedengeran karena Ruth nih posisinya ada di Korea nih Mas dia. paling jauh. Paling jauh. Oke, tapi saya rasa sekarang udah lebih jelas Mas Sigit. Mungkin agak lebih ini Oh iya. aja. Heeh. Oke. Udah lebih jelas kata Widya. Terima kasih Widya feedbacknya. Coba Mas Sigit ulangin lagi Mas Sigit tadi dari keluarga kakek sudah di Keraton Kasunanan Solo Ya. berarti ya sudah mulai Ya, mendekor dengan tapi lebih ke itu ya dekorasi. oh bukan Tapi janur. untuk kreasi eh bukan bukan maksudnya dekorasi yang tradisional. Tapi kalau untuk pengembangannya saya mulai 2016 Oke. yang Kenapa? desain-desain baru kayak gitu. Kenapa kok tiba-tiba tertarik bikin sesuatu yang baru? Eh dulu kebetulan itu emang saya kan backgroundnya ilustrator buku anak. Terus aku pengen buat kayak konten mainan kayak gitu loh. Jadi emang pertama itu buat mainan. Jadi saya buat itu kancil, kemudian rusa kayak gitu. Terus iseng Oh, aku upload di Facebook waktu itu. oke. Terus ternyata yang like banyak banget tuh. Ternyata banyak yang tertarik ya. Akhirnya 2017 itu baru mulai bikin YouTube itu. Oke, jadi pertama karena Mas Sigit adalah ilustrator buku cerita anak, lalu kemudian Ya, membuat bentuk-bentuknya binatang-binatang itu jadi dari lebih ke janur. itu loh. Buat alat peraga kayak gitu. Oh, buat alat Jadi peraga. buat cerita. Oke, oke. Dulu itu Mas, bikin kancil, kemudian bikin ikan, oh kemudian gitu. bikin. Ada nggak sih contoh yang udah jadinya, Mas? Kalau yang udah saya bikin yang bentuk rusa, Iya, boleh lihat nggak? hmm, kelihatan nggak? Agak jadi Coba. dikasih belakang. Ya, boleh dinaikin sedikit ke arah kamera kali, Mas. Wah, keren sekali kan? Itu lucu sekali. Itu unicorn deh kayaknya karena ada tanduknya di Ada atas. tanduknya. Saya seneng banget ngelihatnya, pingin banget. Nah, itu ide-ide. Nah, Heeh, ini sebenarnya penyederhanaan bentuk. Jadi heeh. saya buat bentuk badannya itu dari itu anyaman kalau dipakai buat ketupat luar. Jadi sebelum Oke. dianyam 2 kali itu Heeh, ada anyaman dasarnya itu saya heeh. kembangin jadi badannya. Kemudian Ah, untuk kepalanya, heeh. kalau teman-temannya di sini udah pernah bikin burung itu caranya sama, Iya. cuma perbedaannya ada teknik potong di situ. Jadi untuk di sini ini nggak tambahan, jadi pola potong langsung gitu.
yang Hmm, waktu lipatan ke arah depan, kemudian kita potong menyamping, kemudian kita kayak suwir gitu. itu kayaknya Disuwir, kita kemudian bingung deh lipat lagi. diceritain teori gitu. Kayaknya kita langsung pusing deh, 7 keliling. Kalau kalau anu nanti langsung bikin aja. Oke, emang mudah Mas bikinnya Mas? Kalau pernah buat ketupat luar, seharusnya bisa. Nah, susah tuh kalau saya doyan makan ketupat tuh Mas. Cuman kalau bikinnya nggak bisa-bisa sampai sekarang. Halo Grace, halo Ibu Lingling. Ini kita sapa ternyata banyak teman-teman bunga di sini pengen kenal juga yang belum kenal. Ini adalah Mas Sigit Paripurno. Dia tinggal di Surakarta, Sukoharjo. Sukoharjo. Aduh kok salah Ya, ya. Sukoharjo. Sukoharjo itu daerah Karanganyar, betul ya? Iya, Bukan, bukan. bukan di mana? Deket-deket sama Solo juga. Oh, dekat sama Solo. Iya, aduh geografi saya kurang nih Ya, kayaknya. kabupatennya. Oke, jadi dengan adanya teknologi ini kita bisa ketemu, kita bisa ngobrol bareng buat teman-teman IPBI atau teman bunga dimanapun saja Anda berada. Kalau nanti Anda tertarik ingin belajar sama Mas Sigit, silahkan langsung hubungi langsung aja. Sekarang kan saya udah hadirkan di sini, nanti teman-teman bisa langsung menghubungi langsung, mau belajar langsung lewat YouTube-nya juga ada, Ya, ya. ya. Terus, ya kan? Sebagian besar saya upload di situ. Nah, Mas, kamu di sana ada khusus ngajar untuk janur nggak? Ada perkumpulannya nggak? Kalau ngajar enggak, soalnya waktu pandemi ini emang biasanya kan saya undangan di kayak sekolah-sekolah, emang buat tujuannya ngenalin janur ke anak-anak kayak gitu. Makanya waktu kemarin saya minta pakai tusuk gigi sama atau jarum itu biar safety kayak gitu. Emang Oh, karena gitu. kebiasaan ngajarin buat anak-anak kayak gitu. Oke, jadi teman-teman, biasanya kan kita menggunakan pisau, gitu ya. Cuman kalau ngajar Iya, kepada biasanya anak-anak kan nggak bisa pakai takutnya pisau gitu ya. Heeh. takutnya ada nggak diinginkan Jadi kayak gitu. pakai tusuk gigi gitu, Mas. Mas ya, Kalau karena tusuk gigi kebetulan. buat membelah. Oke, Mas. eh Kalau untuk anak-anak memang mereka sudah mudah belajar janur, Mas. Kalau bentuk bintang mudah, Oh, soalnya itu mudah. kayak pengulangan kayak itu loh. Jadi polanya sama, cuma Iya. diulang-ulang kayak gitu. Sama keris Oke. juga, keris itu Oke. juga pengulangan. Jadi pola yang kiri sama kanan itu cuma kayak mirror kayak gitu loh. Jadi Oke. beberapa tahap aja. Oke. Kalau ketupat kemungkinan kesulitan. Sudah, saya makan ketupat saja. Halo Pak Ya, Andi, ada Pak Andi, Mas Sigit udah pernah ketemu Pak Andi Jati Utomo ya. Nih guru saya ya juga. ketemu. Ada Cici Grace, ada Mbak Lucy, ada Bu Lingling. Mereka teman-teman ini ada yang dari Bandung, ada yang dari Makassar, ada yang dari Jakarta gitu ya. Nah, nih Grace nanya nih, ada kalau bentuk bulan bisa nggak Mas katanya gitu. Bulan apa maksudnya? Bulan Januari, Februari atau biar Kalau imbang yang antara bintang dulu bentuk ya. bintang dan bulan katanya. Kalau yang bintang dulu ya. Bintang Oke, itu ada beberapa pola. Jadi ada pola yang tiga gitu. Terus Mas kemudian boleh ada yang boleh empat. ini nggak Mas? Mas mungkin agak mundur sedikit jadi bisa teman-teman bisa lihat terus Ya, di belakangnya dikasih kertas supaya sebentar. ya. Seperti ini. Ini Ha, yang bintang tiga dulu ya. oke. Ini ada bintang tiga. Mm-mm. Kemudian ada bintang empat. Oke. Kemudian ada bintang lima. Oke. Kemudian ada bintang enam. Oh, kalau Pak Andi sebelum ditanya, Nah, pasti Pak Andi sebentar lagi nanya ada bintang 7 nggak? untuk tekniknya sendiri kalau bintang itu ada dua macam. Jadi ada yang tinggal ditumpuk-tumpuk gitu. Oke. Kemudian yang kedua ada kayak diikat. Jadi tiap kan ada segitiganya itu diikat Oke. satu-satu gitu. Yang paling mudah pertama kali buat bintang apa dulu yang paling dasar, Mas? Saya udah, apakah Mas Uh, Sigit bisa sharing sama kita di sini? Mas Sigit hari ini mau sharing apa? Bintang apa yang tadi tuh bintang aja. unicorn? Oh, bintang aja. Oke. Saya udah Tinggal siapin milih aja. janur juga, Mas. Saya pingin ikut juga Boleh sambil yang liatin Mas Sigit. unicorn atau bintang. Eh,
Jadi teman-teman mau lihat Mas Sigit bikin bintang apa bikin unicorn? Ini saya mau tanya dulu kepada teman-teman yang datang di sini. Kita mungkin yang gampang dulu bintang. Nanti kalau bintang sudah tertarik, ada teman-teman yang pingin bagaimana bikin unicorn, baru kita buat unicorn nanti di akhir sesi kali ya Mas. Kalau gitu Mas. Oh, siap, siap. Oke, kita bikin bintang dulu ya teman-teman. Nah, mau nggak silakan Mas Sigit? Siapin satu helai janur. Oke, satu helai janur Kemudian kita teman-teman. pisahkan dari batang lidinya. Saya pakai Oke, jarum. oke. Saya kebetulan pakai pisau. Ya. Oke. Wah. Ini dilepas semua Kemudian Mas dari kita ikat. lidinya. Ya, dilepas Oke. semua. Oke. Kemudian ujungnya kita ikat. Ujung yang mana Mas? Yang kecil atau ujung yang besar? Yang kecil. Oke, Kalau yang besar pangkalnya ya. oke. Jadi kalau yang ujungnya yang di bagian kecil, kalau yang pangkalnya di bagian yang Oke. lebar ya. Seperti Kemudian ini kan Mas? kalau udah seperti ini, Oke. jelas Duh. nggak ya? Pakai kertas boleh kah? Ya. Mungkin Mas agak ke Ini. kanan sedikit karena sebelah kiri ada tulisan. Oke. Ya. Oh ya, sini ya. Ya. Kemudian kita buat lipatan ke arah bawah seperti ini. Kayak Jadi gimana? yang Mas, bagian depan didekatkan ke kamera. Oke, ya. kelihatan nggak? Nggak apa-apa Mas. Udah, ya, begitu betul. Iya. Kemudian yang satunya, yang bagian belakang kita lipat ke bagian atas. Jadi kita buat segitiga kecil kayak gitu. Mas Sigit, ngapunten, pas Mas Sigit buat di kamera gini Mas, mungkin jadi didekatkan ke kamera handphonenya yang pertama, oke, jadi dibuat, Yes, ini. oke, Kelihatan iya, nggak? iya, iya, Jadi ini nanti langkahnya sama. Jadi kita kan udah buat satu. Nah, kalau misalkan kita buat bintang 6, kita tinggal buat segitiganya ini mengulangi yang tadi. Jadi jumlahnya 6. oh, Kalau pengen oke, 5, jumlahnya 5. Tapi oke, untuk yang bintang 3 dan 4 cuma butuh setengah helai daun. Jadi nggak setengah, seperti ini. oke, Kita ya, buat ya lipatan kayak gini. Jadi kita lipat terus sampai jumlah segitiganya ada 6. oke, yang ujungnya ini dibuang kan Mas sisanya? Kita ikat sekalian. Soalnya ini kalau misalkan nggak ikut keikat biasanya gampang lepas. Jadi semacam kayak kuncian gitu. Oh, kuncian, oke, oke, oh nggak kelihatan Kalau Mas Sigit, misalkan ya, jadi boleh diulang dari awal? oh boleh. Jadi gini Mas, diliatin tangan Mas Sigit, maaf kayak tangan saya. Jadi dilihatkan ke kamera dari bentuk awalnya setelah jadi gini. Jadi tangan Mas Sigit gitu, jadi biar kelihatan. Ya, ya. Ini Setelah, simpul pertama. oke, Kemudian langkah kedua lipat ke bagian dalam, yang bagian depan. Seperti ikat, ini. oke, Kemudian langkah berikutnya yang bagian belakang kita lipat ke bagian belakang. Seperti ini. oke, Terus kita lanjut ke yang bawah tadi. Kita lipat lagi jadi 2 segitiga. apakah itu satu arah ya Mas? Iya, jadi lipatnya ke arah atas kemudian ke bawah. Jadi nanti urut gitu. Oke, Saling menimpa. oke, iya. Jadi ini tinggal pengulangan. Tinggal pengulangan. Pengulangan. Oh, tinggal Ya. dimasukkan gitu ya Jumlahnya Mas? ada 6 ya. Oke, 6 iya, segitiga. oke. Nah, kayaknya iya Pak Andi, saya ada bintangnya juga. Saya tuh dari apa namanya nih saya ambil dari rangkaian saya nih Mas Sigit. Ini bener nggak sih tengahnya bintangnya? Bener nggak? Loading itu Salah ya? aku nggak lihat. Nggak lihat. Nggak Pak Andi, loading. bener nggak? Jadi ini saya kemarin ngelihat teman-teman saya ngelihat di YouTube
Mas Sigit, terus saya belajar sendiri, terus ini nggak tahu salah apa enggak, mau minta dikoreksi gitu kan, terus ya udah karena udah bikin satu gitu, jadi saya pasang di sini di rangkaian saya gabung dengan pecut gitu. Kemarin saya coba belajar di apa namanya di YouTube-nya Mas Sigit. Jadi kalau teman-teman yang hari ini tidak bisa apa namanya tidak bisa melihat dengan jelas karena kurang jelas gitu ya. eh, karena keterbatasan, maka bisa di YouTube-nya Mas Sigit, namanya apa Mas Sigit? YouTube channelnya? Sigit Sigit Paripurno Janur. Sigit Paripurno Janur. Oke. Mas, bentuk yang tadi dong, aku penasaran bentuk unicorn tadi Mas. Boleh dilihatin nggak Unicorn bentuk ya. unicorn? Sampai kakinya itu aku penasaran tuh kakinya digunting apa? Iya, pola pola gunting. Jadi itu kan sisa daunnya. Kayak gini. Oh, oh iya Pak Andi, bener juga ya, mestinya dikasih manik-manik ya. Saya nggak kepikiran. Oke, Tapi itu waktu Pak, kering boleh boleh biasanya melengkung nah, apanya Mas? bagian kakinya, soalnya itu kan emang daun tipis gitu loh. Kalau misalkan waktu kering itu biasanya melengkung kayak gitu, jadi nggak bisa berdiri. Oh, Kalau waktu oh nggak bisa berdiri. basah kayak gini bisa. Kalau waktu Oh basah bisa. gitu. Oh, kalau kalau apa namanya kalau pakai lontar mungkin bisa kali ya Mas berdiri. Bisa, ya bisa. Soalnya emang karakternya lebih tebel sama kuat Oke, gitu. oke. Mas, kalau bikin unicorn ini enggak apa namanya susah enggak? Enggak, Oh enggak. Berapa menit cepet kalau juga. bikin unicorn? Nggak nyampe 10 menit kayaknya. Oh gitu, nggak sampai 10 menit. Berarti saya aja yang nggak bisa. Ini saya praktekin ya. Oke, oke, silakan. Mas, praktekinya boleh di dekat kamera nggak Mas, supaya kita semua bisa kelihatan? Oh siap. Oke, Jadi kita butuh satu lembar daun, kemudian iya, kita buat simpul. Jadi bentuknya kayak angka 8 gitu. angka Kayak gini. 8. Kelihatan nggak? Kurang lebih Oke, segini. iya. Ya. Kemudian kita ambil satu lagi daun. Kemudian yang bagian pangkal kita masukkan di sela-sela bagian atas. Agak mundur sedikit Mas. Kayak gini. Iya, iya, Mundur segini. Ya. iya, iya, segitu ya. Kemudian ujung bagian bawah kita lipat ke bawah. Kayak gini. Oke, Kemudian yang pangkal bagian atas tadi yang di sela-sela masuk ke bawah. Jadi ada sela-sela di sini. oke. Bentar. Kayak bikin ketupat ya Mas? Ya. Ya, ini pola dasarnya ketupat luar Oke, yang iya. bentuknya jejer genjang. Oke, Kemudian oke. Ha-ha. bagian bagian yang ujung bawah ini masuk ke sini. Oke, Mas munduran dikit Mas. Ini ada masukan dari Mundur Mbak dikit ya. Rizka. Iya, ha-ha. Jadi Oh supaya ya. ya mungkin segitu ya. Ini polanya Oke. udah jadi, tinggal kita tarik kedua ujungnya. Gini. Jadi kita pasin aja apa yang bagian pangkal ini lebih pendek. Oke, Soalnya iya iya. soalnya ini cuma buat kaki belakangnya. Jadi nggak perlu banyak apa ya? Nggak perlu banyak daun. Jadi pendek nggak apa-apa. Oh, Bagian yang depan ini buat kepala sama kaki depan. Jadi oke, perlu ada anyaman leher dan kepala. oke, Jadi oke. seperti ini. Ya. Ini pola dasar ini ketupat Oh, luar. oke. Mm-mm. Udah. Kemudian bagian sisi kan belum tertutup. Kita ambil jarum, kemudian kita lubangi di bagian bawah. Di Sama sini seperti sama. bikin bikin burung ya Mas ya? Ya hampir sama. Mirip ya? Dan satunya juga. Iya. Ini ada temen pingin pingin apa namanya, apa bisa ada bentuk bebek enggak katanya Grace. Aduh, Kalau Grace. bebek pakainya yang bentuk itu, yang bentuk burung. Cuma perbedaannya kalau yang bebek kan cuma tinggal lehernya lebih panjang kayak gitu ya. Tuh, Grace bebek Jadi lehernya anyaman bagian panjang. leher.
Oke. Jadi kalau yang biasanya burung itu kan anyamannya cuma sekali. Iya. Kalau misalkan bikin bebek, coba dibuat Oh, anyaman iya, iya, iya. lehernya lebih panjang gitu. Jadi Oh, misalkan oke. 2 atau 3 kayak gitu. Iya, iya. Jadi Grace pola kayaknya badannya gemes. hampir sama kan. Iya, 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 Nah, iya. ini Oke. ini. Kemudian untuk pola bagian lehernya sama kayak bikin burung. Mm-mm. Jadi kita lipat di sini, Iya, lipat kayak gini. Gini. iya. Kemudian ini kan ke arah depan. Kita buat pola untuk tanduknya tadi. Jadi kita buat potongan kecil di sini. Mhm. Kemudian kita swir di sini. Suwir itu bahasa Indonesianya Disuwir. Iya, disuwir apa ya? disuwir apa Pak Andi bahasa Indonesianya? Saya kurang jelas. Pak Andi ini yang pinter Nggak tahu. bahasa. Disuwir apa Ini Pak apa Andi ya? bahasa Indonesianya? Dibelah, bukan? Di susah. Ya udah disuwir. Oke. Kayak jadi gini Oke. teman-teman, saya nggak bisa membahasakan Indonesia disuwir. Disuwir itu kalau ayam bikin soto disuwir-suwir gitu ya. Oh, disobek. Disuwir, iya. Disobek Maaf, ya. iya, iya, disobek, disobek. Baik. Terima kasih, Ibu Ya, disobek. Sinta. Ya, Kemudian kita udah bentuk pola tanduknya, kita lipat ke bagian bawah. Jadi kita buat pola kepalanya. iya, iya, Nah, iya, kalau misalkan kita buat burung kan biasanya bagian ujungnya ini kita buat rapat, jadi kayak segitiga kayak itu. iya, Karena iya. ini kan bentuknya kayak rusa, jadi lipatan yang bagian depan ini agak nyerong, jadi nggak lancip tapi rata, Oh, sama seperti kayak lebih keris rata. itu kan kadang-kadang ujungnya lancip ya, terus kan ada keris yang tumpul itu ya, mirip kayak gitu Ya, kan? Iya, ya. Kalau yang ini dibikin tumpul karena emang karakter rusa. bentuk kepalanya kan Iya, emang apa ya, kayak kotak depannya gitu. iya, 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 Jadi iya, iya. kepalanya kayak gini. Coba lihat, aduh, gemes banget. Itu tanduknya udah ada aja, Mas. Iya, yang disuwir tadi, Oh, yang disuir tadi, baiklah. ya yang dibelah dia. Oke, Yang dibelah. dibelah. Ya, dibelah, disobek kecil-kecil, baiklah. Oke. Ya, Terus, Mas, ya, aduh kemudian lucu benar. ini kan udah jadi tanduknya. Kemudian kita buat potongan lagi buat bikin telinganya. Jadi kita potong bagian belakang seperti ini. Kemudian kita belah ke arah depan dikit. Jadi ini kayak telinganya. Jadi Agak mundur kiri sedikit, kanan Mas sama. Sigit. Oke. Ah, oke. Telinganya jadi gini. Jadi ada Oh, potongan kecil di situ. oke, oke. Duh, saya nggak sanggup ngikutin Mas Sigit. Saya nonton aja deh. Ternyata saya nggak sanggup. Saya tadi udah bawa janur pengen ikutan, tapi saya nggak sanggup ngikutinnya. Saya lihat Mas Kemudian Sigit itu keren langkahnya, banget. oke, langkahnya lanjut ke Oke, bagian bawah. Jadi kayak pengulangan diikat kayak bikin pecut gitu. oke. Diikat bergantian. Kemudian ujung bagian yang kecil ini masuk di sela-sela tadi yang kita belah tadi. Oke. Ini. Mm-mm. Ya, boleh munduran dikit, Kemudian Mas? satunya juga. Oh ya, ini. Oke. Wah, keren. Ini pola Lucu. Terus, depannya. terus. Oke. Satunya juga belum. Satunya juga masuk di sela-sela. Makanya untuk yang tadi kan kita bikin lubang tadi di bagian agak bawah. Soalnya ini emang buat lubang kakinya. Jadi biar nggak Hmm, terlalu apa ya, junjing ya itu. Junjing apa ya? Junjing, Jonjing apa ya? Junjing tinggi Aduh, sebelah. Mas, kamu bahasanya Tinggi terlalu banyak sebelah. istilah. Saya bahasa Jawanya nggak pintar. Ya, Jonjing, maaf maaf. Jonjing Junjing ya tinggi sebelah. apa? Tinggi sebelah. Apa? Tinggi sebelah. Pincang maksudnya. Nah, nah. Jadi agak tinggi sebelah. Oke, Kemudian kita lipat ke arah depan. oke. Tadi kan gendernya ke arah belakang, kita lipat ke arah depan. Ah, Jadi di sela-sela sini
Oke. lipatan ini, Iya, biasanya iya. saya kasih double tip biar nggak lepas ke belakang lagi. Jadi butuh double tip. Oh, oke. Jonjing katanya distorsi, tidak seimbang, berat sebelah, Ya tidak simbang. tidak seimbang. Oke. Asimetris seperti Grace, kayaknya jonjing Grace. Saya punya teman, Jonjing. rambutnya yang sebelah panjang, sebelah pendek, itu berarti jonjing, gitu bahasa Jawanya. Jonjing. Oke, oke. Terlalu kecepatan nggak, Bu? eh Sebetulnya nggak terlalu kecepatan, cuma saya nggak bisa ngikutin karena nggak terlalu kelihatan juga sebetulnya. Ini nggak Ah, begitu kelihatan. mungkin iya, iya. Aduh, ini sih cakep banget, cuman kayaknya saya eh keren banget sih Mas, gitu. Cuman mungkin karena keterbatasan kita tidak bisa melihat langsung, jadi mungkin tidak mudah juga ternyata kalau belajar dari sini. Jadi kita nonton Mas Sigit bikin. But it's okay. Iya, senang sekali ternyata Mas Sigit bisa Bagian mendapatkan. Itu udah selesai Mas, belum? belum. Jadi Oke, kiri kanan. Ini kan oke. kita bentuk ke arah depan dulu. Iya, iya. Tapi kalau misalkan pengen buat kancil, bagian tanduk tadi nggak ada potongan. Jadi Oh, kita potongannya lebih lebar. Soalnya kan untuk karakternya si kancil itu kan telinganya ada di bagian atas. Jadi pola yang tanduk oh. tadi potongannya lebih Mm-mm. lebar. Jadi Oke, kita oke. bentuk semacam kayak Artinya, lengkungan gitu iya, berbentuk telinga kayak gitu. oke. Kalau Itu untuk tadi yang yang bikin disuir tadi ya, Mas? ya yang disuwir. Jadi kita buat potongan Oke, kecil kemudian disuwir, dibelah dikit oke, kayak gitu. oke. Iya, iya. Aduh, lucu Ini banget ada kakinya udah, kancil. Oh, kakinya udah. kakinya udah. Wow, Nah, keren banget. ini kan udah jadi Iya, kakinya tinggal kita buat polanya pakai gunting. iya. Teman-teman, Jadi ini kayak sayang kita ngelihatnya aja tidak mudah. Jadi ini beberapa teman katanya mau pesen aja sama Mas Sigit daripada mesti bikin. Putus asa. ada di YouTube. Ada di YouTube. Nah, teman-teman silahkan datang ke Ada di YouTube-nya Mas YouTube. Sigit. Iya. Jadi di YouTube tuh udah berapa model, Mas? Ada seratusan. Ada Ada. seratusan Jadi model. Wow. mulai Berarti, dari bentuk hewan, mm-mm. kemudian anyaman kecil kayak gitu, dari bentuk Oke, topi, kemudian hewan kayak gitu, oke. dan lain-lain. Dan Aku lain-lain ya. kadang bingung ngasih Iya, nama kayak gitu. iya, iya, iya. Sekarang apa namanya itu luar biasa banget sih kalau udah ada seratusan bikin YouTube itu. Terima kasih Mas karena sudah memberi sumbangsih untuk tradisi kita supaya tidak hilang dimakan zaman. Iya. Dan yang paling luar biasa adalah Mas Sigit nih masih muda banget gitu kan, masih seumurnya aduh anak saya, adiknya anak saya gitu kali ya. Jadi masih panjang nanti harus membawa Janur ini karena tidak mudah membuat perjalanan Janur ini untuk bisa diterima di apa namanya di generasi sekarang. Jadi saya pikir Iya. terima kasih karena Mas Sigit mau membuat karya-karya baru yang tidak biasa, yang bukan hanya keris gitu. Karena kalau keris ini yang tradisional kan teman-teman Kalau taunya yang cuma satu bentuknya ya. Kalau Mas Sigit sendiri, nah ini kemarin suatu hari Mas Sigit ketemu dengan Pak Andi lah gitu kan. Terus ya, sama-sama berbagi ilmu kerisnya gitu kan. Jadi jadi tuh kayak battle gitu tuh. Abis Mas Sigit, Pak Andi. Abis Mas Sigit, Pak Andi gitu. Nah, kalau Mas Sigit sendiri udah berapa model keris sekarang? kalau yang model stick ya, Mbak. Keris-keris. Hah? Kalau yang pakai lidi gitu ada 30-an kayaknya. Oh, tiga Yang puluhan. model yang pokoknya yang ada lidinya kayak gitu. Iya, yang ada Tapi lidinya keris. termasuk bukan nano ya. Jadi ada yang model bentuk kepang kayak gitu, ada yang model bentuk
Jadi ada main suwir kayak gitu ya. Oh, suwir Jadi lagi, kayak Mas. Aduh, saya besok belajar belah lagi. belajar bahasa Jawa. Ini saya nih orang Jawa KW kata Pak Andi. Karena saya orang Jawa tapi saya nggak bisa ngomong Jawa. Kan kan biasanya kalau misalkan anyaman keris kan kita lipat dua helai daun kan. Iya. Nah, kalau yang saya kembangin itu beberapa itu saya suwir. Jadi ada 4 kayak gitu. Jadi kan Oh, ini oh ada yang, sebelahnya gini. Ini misalkan satu ya, mm-mm. satu. Nah, untuk beberapa pengembangan itu saya bagi. Ini jadi 2 kayak gini. Di YouTube ada. Oh, Jadi eh, polanya kayak anyaman kayak gitu. oh, ya, ya, ya. Terus keliling gitu ya. Aku pernah lihat tuh. Dikeliling. Iya, Jadi mm-mm. kiri terus kemudian kanan kayak gitu. Iya, iya, Ada yang iya. bentuk Aku, kayak pedang juga. iya, 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 iya. Aku bisa tuh kalau itu. Oke, Mas Ini Sigit. kaki depannya udah ya. Oh, Kita oh, lanjut udah. atau gimana? Oh, boleh, Soalnya boleh, boleh, Mas belakangnya Sigit. kan belum, Oh, itu belakangnya belum ya? Oke. belum, belum jadi. Oh, belakangnya belum Kita jadi. buat ekornya dulu. Jadi Oh, ekornya. ini Mm-mm. ini kan kita daunnya ke arah bawah. Kita buat Oke. pola potong di bagian sini, dikit. Sini kemudian nyirang ke samping sini. Soalnya biar kita lipat ke bagian atasnya itu nggak kayak ganjil kayak gitu, mengganjal. Oke. Mengganjal. Kemudian di bagian sisi perutnya yang bagian belakang kita buat Mhm. lubang di bagian Ya, atas. ya. Kemudian yang di sini juga bagian sini. Jadi ada 2 lubang kiri dan kanan. Kita buat lubang. Boleh di agak Kemudian naik sedikit, Mas? Ya. ya di sini, Agak mundur di Mas sini Sigitnya. Ya. ya di sini sama Mm-mm. yang bagian sini. Oke. Ya. Kemudian untuk yang bagian bawah yang ini Mm-mm. kita lipat ke dalam lubang tadi yang kita buat. Oh, Jadi biar lipatannya jadi ke arah bawah oke. untuk bikin kaki belakangnya kayak gini. Iya. Kaki belakang sebentar. Oke. Jadi udah. Kemudian bagian satunya kita juga lipat ke bagian lubang tadi yang kita buat. Oke. Halo Bu Baby. Ada Bu Baby juga sudah hadir di sini. Senang sekali. Teman-teman, sekaligus saya Mas Sigit sambil menyelesaikan saya sekaligus menyapa teman-teman yang sudah hadir ya. Siap. Jadi halo teman-teman, ada MJU 89, ada Bu Elvi, Bu Sinta, Mas Widi, teman-teman yang lain ada Mbak Yuliana. Halo semua. Wah, itu keren banget, lucu banget sih, Mas. Kemudian kita buat pola kakinya. Ini kan masih daun utuh ya. Iya, Jadi iya, belum ada pola kaki di sini. Kita buat potongan biar lebih mirip lagi. iya, iya. Nah, karena ini masih segar jadi Bisa berdiri ya. masih kuat kayak gitu berdiri. Yang penting Bisa nggak Mas nanti dikasih di atas buku biar dia kelihatan berdiri gitu? siap-siap. Mas, Ini kita Grace nanya kalau beli berapa? Grace kalau pesan harus 100, Grace. Nggak boleh pesen cuma satu, kesian Mas Sigit bikinnya. Mungkin ini lucu juga, menarik saya. Kalau seandainya bikin yang versi besarnya gitu ya Mas, pakai lontar gitu mungkin bisa ya? bisa. Grace nih buat Natal sekarang kan kita Natal mesti di rumah aja nih Grace. Jadi kamu bisa bikin rusa ini dari lontar tapi yang Oh segede iya, saya gitu kan. Itu bisa. dibikin semacam kerajinan juga bisa sih. Oh Sempet gitu. bikin juga saya. Jadi Ha-ah. kan saya ada bentuk pola yang ketupat bentuknya kotak kayak gitu. Oh Itu gitu. tak bikin Ya. Ha-ah. bikin sebagai itu apa namanya kereta santanya gitu. Terus kemudian Oh, saya bikin
rusanya itu ada 4 dulu, terus Oh, dijejer di depannya kayak gitu. di depannya kereta Pakainya Santa lontar juga. gitu. Ah, Heeh. Jadi iya. semacam kayak miniatur kayak gitu. Oh gitu. Itu ukuran seberapa? Kecil lah. Oh, Tingginya nggak nyampe 24 cm kayaknya. oke. Oke, Mas Sigit, ini Mbak Rizka Ya, nanya unicorn itu tadi dari satu helai janur ya? Apa dua ya? Aku lupa. Dua ya deh. satu Dua. helai. Oh, satu helai ya? Dari satu helai ya? Oh, yang satu-satu. Cuma kan ada 2 helai kan. Iya, iya, Satu ada daun dua helai. itu Iya, ada 2 iya. helai. Ha, ha. Iya. Mas Sigit, ini Grace tanya itu kalau rusai yang tadi yang buat Christmas tadi itu sebesar apa ukurannya? Tergantung lebarnya daun. Tergantung lebarnya daun. Nah, kalau pingin Ya. bikin yang besar gitu kan, yang misalnya tingginya sekitar 30 cm, mungkin nggak? Kalau dari lontar mungkin, soalnya Oh, emang ha, daunnya lebih lebar, atau mungkin bahan sintetis. oh, Sintetis misalkan dari mika kayak gitu, yang ukurannya agak lebar bisa sih. oke. Oh, dari pita Tapi kalau maksudnya. ya, tapi Oh, kalau misalkan daun kan emang dari sananya ukurannya segitu kayak oh gitu. iya, nggak maksud saya Ya, dibesarkan ukurannya. Jadi misalnya tadi kan bisa. pakai satu janur, jadi dibuat Ya. dua janur atau empat janur misalnya gitu kan otomatis ukurannya membesar. Kayak ketupat, ketupat itu kan kecil tapi bisa dibuat ketupat raksasa gitu kan kira-kira. Maksudnya bukan raksasa, maksudnya ya Ukurannya enggak sama sih besar. sebenarnya. Kenapa? Memungkinkan kan sebetulnya. Anu, mungkin. Ya itu Iya, tadi, iya, kan emang polanya kan ya apa tergantung lebarnya diameter daunnya itu tadi kan. iya, Jadi iya. semakin lebar semakin gede. Iya, iya. Teman-teman, ini saya pernah dikasih Mas Sigit. Ini bentuk bintang. Bentuk bintang ini dari lontar. Ini belakangnya kemudian diberi apa namanya untuk korsas gitu ya, peniti korsas seperti ini. Jadi bisa ditaruh di. Ini saya udah seperti serif, seperti polisi. Tapi Serif ini bisa ditambah bunga. cowboy. Ditambah kayak koboi ya. Ini bisa ditambah bunga apa namanya? Mungkin bunga-bunga kecil gitu ya di sini. Tapi ini teman-teman ini menarik sekali. Ini kenang-kenangan waktu itu kita mengundang Mas Sigit ke Jakarta. Jadi teman-teman, Mas Sigit pandemi ini belum boleh kemana-mana ya? Ya nggak kemana-mana. Nggak kemana-mana. Jadi memang kita ternyata sulit, tidak mudah belajar janur melalui Instagram seperti ini, online seperti ini ternyata nggak bisa deh kayaknya menurut saya. Nah, mungkin kalau kita sudah offline, teman-teman silahkan. Mas Sigit mau nggak kalau misalnya diundang teman-teman ke Surabaya atau ke Bandung atau mungkin ke tempat lain selain Jakarta, kira-kira Ya, bersedia dengan nggak, Mas? senang hati. Dengan senang hati. Dengan senang Mas hati. Sigit, ini maaf saya agak promosi sedikit. Mas Sigit, eh, kan di sana ya, di Jawa Tengah ya termasuknya ya. Kami tuh di Jogja, Ya, di Jawa Tengah itu juga ada IPBI, seperti itu. ya. Mungkin kalau gabung dong sama IPBI, ini kok jadi jualan IPBI saya. Boleh, boleh. Boleh, boleh ya Mas Sigit ya. Sebenarnya Karena teman-teman sebenarnya ini saya pengen belajar juga soal merangkai itu bunga. bunga. Wah, Macam itu seru banget. ini. Teman-teman di Solo, jadi ini Mas Sigit ingin bergabung dengan IPBI di Jawa Tengah. Jadi kalau ada teman-teman di sini yang ingin datang ke tempat Mas Sigit, mungkin kalau di Solo kan lebih dekat ya Mas Sigit ya, atau di Jawa Tengah itu kan lebih dekat ya. tiga Jadi puluh menit paling. 30 menit. Kemana Mas? Ya. Kemana Kalau 30? dari Solo. Oh, ke Solo 30 Solo menit. ke tempat saya 30 menit. Oh gitu, oke. Di tempat Mas Sigit sendiri ada galeri atau apakah Mas Sigit sebetulnya saya lihat kan melukis juga sebetulnya Ya, dasarnya ya. pelukis. Ya. Melukis, jadi Tapi lebih ke ilustrasi sama lukisan kalau yang di tempat saya. iya iya. Tapi Jadi beberapa ada yang datang buat workshop. oke oke. Jadi teman-teman, ibu-ibu, sahabat semua yang ingin mengundang Mas Sigit, saya persilahkan. Mas Sigit ini berbeda dengan janur yang kita pelajari. Janur yang kita pelajari lebih banyak bentuk-bentuk Preset. tradisional, tapi Mas Sigit ini ada bentuk
kayak kado, binatang-binatang, ada Oh iya, bentuk. ini aku pegang juga yang Oh bentuk iya, kado. kasih itu dong Mas, kasih kertas dong biar kita kelihatan. Oh iya. Untuk bagian atasnya ini kan kebalik. Iya, ke atas dikit Mas. Ke... Ya, Oke, oke, iya, iya. ini ya. Mm-mm. Nah, ini kan pola sebenarnya kan saya buat kayak dadu kayak gitu. Nah, kalau yang Oh, motif kayak gini saya pakai pola itu loh, namanya lupa aku. Bintang karang melok ya, oh di karamelo. bagian Oke, atasnya. iya, iya, iya. Kemudian kan biasanya kalau udah jadi bintang karang melok kan sisa daun kita potong. Kalau yang Iya, ini kita anyam ke bagian bawah. Jadi bentuk kado kayak gitu. oke, oke. Ada 8 macam kalau yang di YouTube. 8 macam, luar biasa sekali. Pola yang atasnya. Wow, Jadi ada yang bentuk bunga kerucut kayak gitu, kemudian ada yang kemarin yang saya share ke ibu tadi, yang oke. kemarin itu. Iya, iya. Mas, kamu belajar bentuk-bentuk gini, idenya dari mana aja, terus begitu ketemu ide, dicoba gitu, langsung ketemu, langsung bisa jadi, atau mesti Enggak lah. dicoba-dicoba? Biasanya kalau aku beli satu batang itu terus tak taruh, intinya kalau punya ide gitu tak bikin. Tapi kadang ide itu nggak jadi kan. Jadi emang butuh pengulangan-pengulangan kayak gitu. Oke, jadi Cuma sahabat semua, waktu bikin itu nggak langsung jadi kayak gitu loh. iya, Jadi iya, iya. kita tetap yang namanya belajar kan tetap ada masalah gitu. Wah, kok nggak jadi ya kayak gitu. Terus masalahnya di mana kayak gitu. Kalau yang anyaman itu kan pola itu kita ada beberapa ujung daun kan. Nah, gimana caranya daun itu biar kalau yang anyaman itu kayak istilahnya dombo. Dombo itu uh, anyaman nggak urut kayak gitu. Jadi kita harus kayak hitung kayak gitu. Saya biasanya pakai itu jumlah 4 8 terus 12 ya gitu. Jadi jumlah-jumlah genap. Oke, Soalnya dulu saya bikin yang bentuk tas ya gitu, pakai pola yang jumlah 10 kan itu kan anyaman yang digabung kayak gitu. iya. Jadi anyaman kiri kanan tak bagi jadi dua itu kan jadi 5 5. Ternyata jadi ganjil. Kiri kanan itu nggak apa ya, nggak sinkron, nggak gabung kayak gitu. Iya, iya. Makanya saya lebih suka yang itu tadi 4 8 atau 12 kayak gitu. Jadi Oke, yang kiri kanan bisa dipisah genap kayak gitu. oke, Jadi oke. lebih ke hitungan juga. Iya, iya betul Mbak Meli. Saya bingung dompo apa, makanya saya diem aja. Saya nggak ngerti dompo apa. Jadi itu loh, anyaman itu kan harusnya atas bawah. Nah, kalau misalkan kita Kembar salah maksudnya. anyam gitu kan kembar ya. Oke, Jadi nggak urut kayak gitu. Terus ujungnya oke. bingung. Ini tadi kemana ya kayak gitu. Akhirnya Oh, saya pilih apa ya, jumlah-jumlah genap tadi yang bisa dibagi dua. Kalau iya, 6 kan sebenarnya genap juga, cuma kalau dibagi dua kan jadi 3 3. Pas 3 itu oke. kan kadang ada anyaman ke bawah Oh, sama anyaman ke atas ya itu. iya, Gitu iya. kadang nggak nyambung kayak gitu loh. Oke, oke. Mas Sigit luar biasa Jadi sekali. Ternyata butuh kesabaran, butuh belajar pengulangan terus-menerus. Baru sekali aja belajar belum tentu Anda bisa. Begitu Anda mengikuti YouTube Mas Sigit, belajar dari yang paling mudah ya, jangan langsung yang paling susah nanti frustasi gitu. Jadi belajar dulu dari yang ya, paling mudah, ulang-ulang dulu gitu Mas Sigit ya. Mas Sigit pun waktu ya yang menemukannya paling juga paling tidak gampang boleh itu putus yang asa, stick. ya. Oke, Mas Sigit, ada pesan-pesan apa nih buat sahabat kita hari ini, juga buat teman-teman yang ingin belajar janur, juga untuk terutama teman-teman muda yang, aduh, merasa bahwa janur ini kan ini udah tradisi zaman dulu gitu kan. Mungkin Ya, zaman sekarang mainannya udah bukan janur lagi gitu. Nah, kira-kira punya betul. pesan-pesan apa? Terserah saya suka sama origami. Nah, cita-citanya itu apa ya? Janur itu bisa kayak origami dikenal. Kayak misalkan kita janur itu dari Indonesia kayak gitu loh, kayak identik kayak gitu. Ikebana dari Jepang, terus misalkan origami dari Jepang, janur dari Indonesia kayak gitu. Makanya aku bikin kreasi kayak gitu. Semakin banyak kreasi, semakin banyak orang yang mempelajari pasti apa ya?
kayak identik dengan Indonesia kayak gitu. Oke. Janur. Mas Sigit, saya mau tanya nih, kalau ada teman yang pingin bikin YouTube juga, tapi niru punya Mas Sigit loh, misalnya Mas Sigit bikin pecut, nih katanya Grace juga mau bikin pecut, masukin ke YouTube, Mas Sigit, boleh nggak? Sebenarnya kalau misalkan kalau yang di origami ya, misalkan Nah, saya bikin bentuk naga, iya, terus saya pakai desainnya siapa kayak gitu, itu iya. dikasih gitu aja. Oh Kayak gitu. semacam apa ya? Kalau di copy gitu nggak masalah sih sebenarnya. Soalnya kan Oke. emang di YouTube itu emang buat di-share ya gitu. Iya, Yang penting oke. kita nggak di aku-aku gitu. Iya, nggak di aku. Betul banget Mas Sigit. Jadi ini adalah milik kita bersama, budaya kita bersama, kita bangga dan kita harus kembangkan bersama Mas Sigit ya. Betul kata Mas Sigit, supaya origami, ikebana itu kita kenal dari Jepang, kita harus tahu Ya, bahwa dari bentuk Jepang. janur ini nanti juga bisa dibentuk macam-macam. Semakin banyak orang yang share di YouTube, semakin banyak pengulangan. Anda semua silakan, dari teman-teman ini ada Mbak Ami juga di sini. Silakan teman-teman Bali juga share semakin banyak, misalnya bentuk keris atau bentuk pecut atau bentuk unicorn tadi. Setiap orang membuat, maka ini akan bergulir lah, maka orang akan apa ya, mengakui Regenerasi. bahwa janur ini dari Indonesia gitu Mas Sigit ya. Iya, iya. Iya. Nah Mas Sigit, terakhir Mas Sigit, buat teman-teman muda yang supaya mereka juga mau belajar janur, kira-kira bisa kasih semangat ke mereka nggak? Mereka udah frustasi kayaknya ngelihat tadi unicorn susah banget kayaknya. Saya juga frustasi, jadi saling memberi semangat aja. Kok Mas Sigit jangan frustasi dong. Saya Kadang Kak, kalau misalkan ada ide nggak jadi-jadi itu susah juga. oke. Jadi Nah, saling support aja. oke, kalau gitu, kalau Mas Sigit lagi kayaknya putus asa, Mas Sigit datang ke IPBI. Dengan teman-teman IPBI Siap, siap, siap. berkumpul di sini, kita bisa saling sharing dan menguatkan, gitu kan? Kita bisa saling support. Dan saya percaya bahwa kalau kita sendiri kita nggak bisa, tapi kalau kita bersama-sama kita Betul. pasti bisa. Ya. Oke. Mau biasanya kan Kak, kalau yang itu kan sepuh-sepuh. Jadi apa ya? Kalau misalkan saya bikin desain baru itu kayak apa ya? Emang kebutuhannya kan buat kreasi ya. Jadi kan Iya. laku apa enggaknya kayak gitu. Makanya Oke. saya jarang pakai yang itu. Bukan buat dekorasi soalnya. Oke. Jadi, Mas Sigit, percayalah bahwa kalau kita melakukan sesuatu, kita menciptakan sesuatu, ya kita maju terus aja. Kita lakukan Ya. aja versi terbaik dari yang kita miliki. Kita nggak pernah tahu kapan waktunya, kapan datangnya, kadang-kadang kesempatan, peluang, kita nggak pernah tahu. Seperti pandemi ini, tiba-tiba datang, ini seperti apa namanya, membuat kita semua harus berhenti, tapi dengan adanya pandemi ini malah kita bisa ketemu, kita bisa menggunakan teknologi berbasis daring ini untuk bisa saling berbagi. Sahabat semua, terima kasih karena sudah hadir di sini. Mas Sigit, matur nuwun banget. Lain kali mungkin Sami-sami. teman-teman ingin langsung japri ke Mas Sigit, silahkan follow Instagram Mas Sigit, silahkan langsung lihat YouTube Mas Sigit. Kalau mau menghadirkan Mas Sigit di kota-kota teman-teman semua, silahkan saja, dengan senang hati. Saya percaya Mas Sigit pasti membantu. Terima kasih teman-teman sudah hadir di sini, membawa semangat di minggu sore supaya besok kita bisa beraktivitas kembali. Terima kasih, saya Lucia Rara, saya undur diri. Beberapa pertanyaan yang tidak, sorry Mas Sigit nih, sebelum ditutup ada Pak, ada Bu Sulima tanya supaya janur tidak lekas coklat, itu caranya gimana? Biasanya emang ini saya bantu menjawab aja. Janur ini kalau udah dilepaskan dari lidinya biasanya memang coklat ya Mas. Jadi kalau nggak cepet coklat ya memang menggunakan lidi kayak gitu. Tapi ada pengganti yang lain yang misalnya menggunakan pita dan sebagainya. Pakai lontar mungkin lebih tahan. Ya, terima kasih Pak Andi, terima kasih Sensei, terima kasih Ibu Sulifa, terima kasih Mbak Meli, Grace, Amanda, Titis,
Bu Nancy, dan semua teman-teman yang hadir di sini yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Terutama terima kasih Mas Sigit karena sudah meluangkan waktunya untuk bersama dengan saya sore hari ini bersama teman-teman. Baru kenal dengan Mas Sigit, terima kasih mau berkenalan juga dengan teman-teman saya. Kami pamit undur diri, sampai jumpa minggu depan. Kita ketemu ngopi bareng lagi. Selamat malam. Ya.